Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Rasya sebagai mahasiswa dari FIKIA Universitas Airlangga, Prodi Kedokteran. Kami sedang melakukan kegiatan belajar lapangan untuk memahami kesehatan Bapak-Bapak nelayan di Muncar. Kami ingin meminta bantuan Bapak untuk menjadi narasumber, apakah Bapak bersedia? Baik, dengan maksud untuk mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, keluhan nyeri, kulit, dan lain-lain. Dan kebiasaan kerja nelayan agar kami bisa memberikan saran kesehatan yang tepat. Nah, ini deh. Keikutsertaan Bapak ini merupakan sukarela. Bapak boleh menolak atau berhenti di tengah jalan jika merasa tidak nyaman. Semua data Bapak dijamin rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan maupun penelitian, serta nama Bapak akan tidak akan dipublikasikan. Baik. Lalu boleh untuk mengisi di sini Bapak nama serta tanggalnya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Boleh untuk mengisi data diri terlebih dahulu Bapak. Usia, usia laki-laki, ya, sudah menikah, 2 orang, agama, ya, Jawa. Oke, sudah. Baik Bapak, untuk pertanyaannya, pada saat musim ikan sedang ramai, dalam berapa kali pendapatan per bulan? Saya per bulan ada 2 juta. Ada 2 juta, 3 juta sebulan. Oke. Lalu sekali berangkat melaut biasanya berapa lama Bapak berada di laut? Saya ada 5 jam di laut, 5 jam sampai 10 jam bisa, tergantung cuaca. Oke, tergantung cuaca. Oke, lalu pada saat musim ikan sedang paceklik, dalam sebulan rata-rata berapa kali Bapak pergi melaut? Sebulan itu, nggak nentu Mas, bisa sampai 20 hari, 20 kali sebulan bisa. 20 kali, oke. Lalu sekali berangkat melaut biasanya ini ya, berapa lama Pak? Kalau sedang paceklik tadi? 10 jam. 10 jam, oke. Lalu bagaimana pola kerja Bapak saat terang bulan? Apakah tetap melaut seperti biasa atau mengurangi jumlah hari melaut atau tidak melaut sama sekali? Tidak melaut. Tidak melaut. Di rumah aja. Oke. Biasanya berapa hari Bapak tidak melaut karena karena padangan, karena terang bulan ini? 3 harian. 3 hari kira-kira. Oke, baik. Saat Bapak tidak melaut, kegiatan utama yang Bapak lakukan apa? Apakah istirahat penuh di rumah? Apa memperbaiki jaring atau kapal? Atau mencari pekerjaan sampingan di darat? Saya biasanya benerin jaring-jaring Mas. Benerin jaring-jaring ya? Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan stabilitas ekonomi, rata-rata pendapatan bersih per bulan saat musim ikan berapa Bapak? Kalau musim ikan itu bisa sampai 3 juta ke atas lah. 3 juta ke atas. Untuk rata-rata pendapatan bersih per bulan saat musim panceklik? 1,5 juta paling. 1,5 ya? Oke. Apakah pendapatan Bapak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga setiap bulan? Apakah selalu kurang, kadang kurang, cukup, atau lebih dari cukup? Ya itu ya Mas ya, kadang kurang, kadang cukup, nggak nentu Mas. Cukup lah, cukup ya. Cukup lah. Insya Allah cukup. Baik. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Bapak pernah menunda atau tidak berobat karena masalah biaya? Saya nggak pernah berobat. Oh, belum pernah berobat. Oke. Apakah Bapak memiliki tabungan untuk keadaan darurat? Punya. Punya. Oke. Dalam skala 1 sampai 5, biaya membeli alat pelindung diri seperti kacamata ataupun topi terasa memberatkan. Apakah 1 sangat tidak setuju atau 5 sangat setuju? Setuju. Oke. Apakah Bapak memiliki pinjaman atau hutang yang terkait dengan pekerjaan? Ada utang motor Mas. Ada utang motor. Oke. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan mengenai akses dan kualitas pendidikan. Untuk pendidikan terakhir yang ditamatkan, apa Bapak? Saya lulusan SMA. SMA. Oke. Lalu sumber informasi kesehatan Bapak, apakah dari petugas kesehatan, dari keluarga atau teman, TV atau radio? Keluarga Mas. Keluarga. Oke. Saya beri skala 1 sampai 5, 1 sangat sulit, 5 sangat mudah. Seberapa mudah Bapak memahami anjuran dari dokter untuk poster kesehatan? 2. 2. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan mengenai akses dan kualitas layanan kesehatan. Kepemilikan jaminan kesehatan, apakah Bapak mempunyai BPJS, apakah tidak punya, atau Bapak punya BPJS Mandiri atau asuransi yang lain? BPJS. BPJS, ya. Belum bayar saya BPJS. Belum ya? Ya, Oke. tapi ada. Baik. Oke. Lalu saya berikan skala 1 sampai 5, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Lokasi puskesmas yang jauh atau antrian lama membuat Bapak enggan berobat? Enggak. Tidak. Baik. Saya berikan skala 1 sampai 5 lagi dengan keterangan yang sama. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Bapak lebih percaya obat dari dokter atau puskesmas karena terbukti ilmiah? 5. 5. Baik. Saya berikan skala lagi 1 sampai 5 dengan 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Untuk beberapa penyakit, pengobatan tradisional atau orang pintar lebih manjur? 3. Baik. Lalu selanjutnya untuk konteks sosial dan komunitas. Jika Bapak mempunyai masalah pribadi atau stres, adakah orang yang bisa diajak bicara? Stres. Ya.
Gak pernah stres sih mas, aman aja. Oke, baik. Santai. Lalu untuk skala 1 sampai 5, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Membicarakan masalah stres atau pikiran adalah hal yang kurang pantas dan sebaiknya disimpan sendiri. 3. 3. Baik. Skala 1 sampai 5, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Di lingkungan Bapak, nelayan dianggap wajar jika menahan sakit dan terus bekerja. Iya. Oke, baik. 5. Baik. Lalu, mana yang paling mungkin membuat Bapak lebih serius menjaga kesehatan? Apakah A, mulai merasa gejala sakit, B, nasihat dari dokter, C, melihat teman sakit parah, D, ada penyuluhan, E, diingatkan keluarga, atau F, ada APD gratis atau murah? F. F. Baik. Apakah ada pilihan yang lain, Bapak? Itu kayaknya itu aja. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menanyakan seputar persepsi dan perilaku kesehatan selamatkan kerja. Oke. Untuk rata-rata berapa jam Bapak terpapar matahari terik dalam sehari saat melaut? Setiap melaut aja ya mas, kita kan nggak ada atapnya itu. Oh, Jadi gitu. bisa 8 jam bisa. Oke, jadi terpapar terus ya Bapak? Iya. Oke. Untuk rata-rata berapa jam mesin kapal Bapak menyala keras dalam sehari? Setiap mau melaut mas. Setiap mau melaut? 10 jam. Oke. Saya berikan skala 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Terpapar panas matahari terik langsung. Apakah Bapak setuju? Setuju. Oke. Lalu terpapar bising kapal mesin yang keras dalam waktu yang lama. Ya. Oke. Lalu mengangkat beban yang sangat berat seperti jaring atau kotak ikan. Ya. Oke. Dalam 1 tahun terakhir, apakah Bapak pernah mengalami kecelakaan saat bekerja? Iya atau tidak? Pernah. Pernah. Oke, baik Bapak. Lalu Bapak merasa sebagai nelayan, Bapak memiliki resiko tinggi dalam mengalami gangguan kesehatan serius di masa tua akibat pekerjaan ini, semisal sakit kulit, katarak, pendengaran menurut maupun nyeri punggung. Dari skala 1 sampai 5, berapa Bapak? 5. 5. Oke, baik. Dalam skala 1 sampai 5 lagi, jika Bapak sampai sakit parah karena pekerjaan, hal itu sangat mengancam kemampuan Bapak untuk menafkahi keluarga. Ya. Oke. Menurut Bapak, membiasakan diri saat bekerja dengan aman, memakai pelindung, cara angkat yang benar, mengangkat jaring, mengangkat kotak ikan, sangat bermanfaat untuk bisa Bermanfaat. tetap sehat. Baik. Bermanfaat. Oke. Memakai APD seperti topi, kacamata, dan lain sebagainya, atau terlalu memikirkan cara kerja yang aman, seringkali tidak praktis, merepotkan dan memperlambat. Merepotkan. Bapak yakin Bapak tidak mampu untuk selalu membiasakan diri bekerja lebih baik, hati-hati dan aman meskipun dalam kondisi terburu-buru. Oke. Jadi saya berikan skala lagi 1 sampai 5. 1 tidak pernah, 5 selalu, 3 kadang-kadang. Secara keseluruhan, seberapa sering Bapak secara sadar berusaha untuk bekerja dengan cara yang aman dan sehat? Misal menggunakan APD. Ya. Selalu ya Bapak ya? Selalu. Oke. Lalu dari hal-hal berikut yang paling mungkin membuat Bapak lebih serius dan disiplin dalam menjaga kesehatan saat bekerja adalah A. Jika Bapak mulai merasakan gejala sakit, B. Nasihat langsung dari dokter, petugas kesehatan, C. Melihat teman sesama nelayan jatuh sakit parah, D. Ada penyuluhan poster kesehatan, E. Diingatkan oleh keluarga, istri atau anak, F. Ada pembagian alat APD gratis, G. Lainnya. D. Oke. Lalu perilaku atau gaya hidup pada nelayan seputar tentang layanan kesehatan dan perilaku hidup. Ya. Bagaimana kebiasaan merokok? Mengenai kebiasaan merokok, pertanyaan mana yang sesuai? Apakah A, Bapak tidak pernah merokok, B, dulu merokok, sekarang sudah berhenti, atau C, saya merokok saat ini? Masih. Oke. Jika masih, berapa batang dalam sehari, Pak? 1 pack. 1 kotak. Oke. Seberapa sering Bapak mengkonsumsi alkohol? A, tidak pernah, kurang dari sebulan sekali, sebulan 2 sampai 4 kali, seminggu 2 sampai 3 kali. Sebulan sekali. Oke. Selanjutnya, seberapa sering Bapak mengkonsumsi makanan asin atau gurih? A, hampir setiap hari, B, cukup sering, C, jarang. Ikan asin gitu tak mas? Setiap hari? Iya, termasuk. Oh, setiap hari. Oke, baik. Seberapa sering Bapak mengkonsumsi manis? Hampir setiap hari? Setiap hari, oke. Seberapa sering Bapak mengkonsumsi buah atau sayur? Ya, setiap hari saya makan pisang. Setiap hari, oke. Rata-rata berapa jam Bapak tidur dalam semalam? Apakah 24 jam atau kurang? 24 jam tidur nggak bangun-bangun mas? Iya. 7 lah, 5. Oke. Apakah Bapak merasa waktu istirahat itu cukup? Mau gak mau ya mas ya? Gak cukup sih sebetulnya. Iya, oke, baik. Seberapa sering Bapak mengkonsumsi kopi? Setiap hari. Setiap hari, oke. Seberapa sering Bapak mengkonsumsi minuman berenergi? Apa tuh mas? Kayak kerating deng gitu? Kerating deng, extra jus misalnya? Extra jus setiap hari. Extra jus setiap hari, oke. Lalu, perilaku pencarian layanan kesehatan petunjuk. Nah, bayangkan Bapak mengalami demam dan batuk beberapa hari. Tindakan pertama yang paling mungkin Bapak lakukan adalah
A. Membiarkannya saja, atau B. Beli obat di warung, C. Oke. Lalu sekarang Bapak bayangkan setelah 3-4 hari demam dan batuk, Bapak tak kunjung sembuh dan justru membuat badan terasa lemas sehingga tidak bisa melaut. Tindakan yang Bapak lakukan apa? Apakah A. Terus membeli obat yang sama di warung, B. Mencoba pengobatan tradisional seperti jamu atau krokan? Jamu. Oke. Bapak ingat kembali saat Bapak terakhir kali sakit, tindakan yang benar-benar Bapak lakukan apa? Apakah tidak melakukan apa-apa, membeli obat di warung, pengobatan tradisional, atau ke mantri atau bidan, atau ke puskesmas dokter? Bidan, baik. Jika pernah membeli obat sendiri tanpa resep dokter, apa alasan utamanya? Apakah gejala ringan, atau sudah tahu obatnya, atau lebih cepat atau praktis, atau lebih murah? Udah tahu. Sudah tahu, baik. Bapak akan baru pergi ke puskesmas atau dokter jika sakitnya sudah terasa parah sekali. Dengan skala 1 sampai 5, 1 bentar, Pak. Dengan 1 sampai 5, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Setuju, baik. Lebih baik menahan sakit daripada kehilangan pendapatan 1 hari saat harus pergi berobat. Dari skala 1 sampai 5. 5, baik. Untuk penyakit yang biasa, Bapak lebih percaya pengalaman sendiri atau saran teman daripada harus ke dokter? Skala 1 sampai 5. Dokter. Baik, berarti Bapak sangat setuju ya? Oke. Selanjutnya yaitu status kesehatan atau subjektif. Secara umum, bagaimana Bapak menilai kondisi kesehatan Bapak saat ini? Apakah sangat baik, cukup, kurang, atau buruk? Cukup. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Bapak sering mengalami keluhan kulit? Seperti perih, gatal? Tidak. Oke. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Bapak merasakan penglihatan menjadi kabur atau silau? Tidak. Dalam 6 bulan terakhir, Bapak merasakan pendengaran berkurang atau berdiri? Iya. Ya, oke. Dalam 6 bulan terakhir, Bapak sering mengalami nyeri punggung bawah? Pernah. Ya, oke. Dalam 6 bulan terakhir, berapa hari Bapak tidak bisa melaut karena sakit? Belum merasa sehat terus saya. Oke, baik, alhamdulillah. Lalu untuk status kesehatan, kami akan mengecek tekanan darah Bapak setelah ini, lingkar pinggang, gula darah, dan juga tanda-tanda vital lainnya. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak. Mari kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya.